Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kabar baik, kabar bahagia selalu menyertai kita semuanya, dan mudah-mudahan selalu kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ini merupakan materi dasar dari mata pelajaran akuntansi, dan setelah mengikuti materi ini nanti diharapkan kalian satu, mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi secara tepat. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Tujuan yang ketiga, diharapkan kalian mampu mempraktekkan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan benar. Materi ini nanti kita kelompokkan menjadi dua, yaitu konsep persamaan dasar akuntansi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Kemudian yang kedua adalah pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Ini nanti insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya atau part kedua dari materi persamaan dasar akuntansi ini. Mempersingkat waktu, silahkan dipersiapkan semua keperluan alat tulis yang harus digunakan untuk mencatat materi ini. Yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi. Tentang konsep persamaan dasar akuntansi ini kalian harus benar-benar tahu, ngerti, dan paham tiga istilah penting. Yang pertama adalah harta. Harta itu apa? Harta sering disebut aset, bahkan sering disebut juga sebagai aktiva. Harta adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian istilah yang kedua yang harus kalian pahami betul yaitu utang, atau biasa disebut sebagai liabilitas. Utang itu apa? Utang adalah sesuatu yang dipinjam dari pihak lain, baik berupa uang maupun benda atau barang. Namanya pinjaman dari pihak lain, maka utang ini di waktu yang disepakati harus dikembalikan. Sehingga utang biasa disebut juga dengan kewajiban. Istilah ketiga yaitu modal atau ekuitas. Modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis, bisa berupa uang atau berupa benda atau barang. Dari tiga istilah ini muncullah persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansinya berbunyi harta sama dengan utang ditambah modal. Penjelasannya begini, harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu berasal dari dua kelompok, yaitu kelompok pertama utang.
yaitu harta atau kekayaan perusahaan yang diperoleh dari pinjaman pihak lain. Nanti di waktu yang akan datang harus dikembalikan. Kelompok kedua, harta yang merupakan milik dari perusahaan atau memang milik dari pemilik perusahaan. Itu dinamakan modal. Kalau dalam prakteknya ternyata perusahaan itu tidak punya utang, berarti harta sama dengan modal atau utangnya sama dengan nol. Kalau bahkan sampai terjadi bahwa semua harta, semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu hasil dari pinjaman pihak lain, maka bisa dikatakan harta sama dengan utang, modalnya sama dengan nol. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pengelompokan akun. Jadi yang tadi persamaan dasar akuntansi harus kalian pahami betul, akan selalu harta sama dengan utang ditambah modal. Sekarang kita bicara tentang pengelompokan akun. Akun itu apa? Akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Di setiap perusahaan, kegiatan yang terjadi itu biasa disebut sebagai transaksi. Transaksi yang terjadi di perusahaan selalu berpengaruh atau menyebabkan perubahan terhadap unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu akan merubah harta, utang, ataupun modal. Selalu begitu. Bagian dari harta, utang, dan modal itu disebut akun. Akun di dalam perusahaan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu apa? Akun real adalah akun permanen dan tidak ditutup pada akhir periode akuntansi, sehingga saldo dari akun real ini nanti akan dipakai untuk tahun akuntansi berikutnya. Akun real yang permanen ini ya unsur persamaan dasar akuntansi itu, yaitu akun harta, akun utang, dan akun modal. Sementara kelompok kedua yaitu akun nominal. Akun nominal kebalikan dari akun real, yaitu akun yang tidak permanen. Artinya pada akhir periode akuntansi, setelah terjadi pelaporan keuangan, di mana di situ diketahui laporan laba ruginya, perusahaan memperoleh laba atau rugi berapa, maka setelah itu akun nominal ini harus ditutup. Bisa diartikan juga pada akhir periode saldo dari akun nominal ini ya harus nihil atau nol. Dan pada awal periode akuntansi tahun berikutnya, maka saldo dari akun nominal ini nol. Ini banyak istilah baru bagi kalian yang harus benar-benar kalian pahami. Akun nominal itu terdiri dari dua kelompok, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Dan sebenarnya akun pendapatan dan akun beban ini merupakan breakdown dari akun modal. Artinya kalau terjadi transaksi pada akun modal ini dimungkinkan akan bertambah dan dimungkinkan akan berkurang. Yang menyebabkan perusahaan
dalam transaksinya menyebabkan modal bertambah, itu akun pendapatan. Yang menyebabkan akun modal berkurang itu namanya akun beban. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh nama akun. Tadi sudah diketahui pengelompokan akun ada 5, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sekarang dari 5 kelompok akun itu tentu saja di breakdown lagi ke nama-nama akun secara spesifik. Untuk pengetahuan awal, saya sebutkan di sini bahwa harta atau aktiva akunnya diantaranya adalah kas. Kas itu uang tunai, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Nanti seiring waktu kalian belajar akuntansi akan tahu dengan sendirinya melalui proses pembelajaran kalian. Utang atau kewajiban itu bisa utang usaha, utang bank, atau utang yang lain, nanti juga akan tahu dalam proses kalian belajar. Kemudian modal atau ekuitas, itu biasanya kalau perusahaan masih skala kecil, itu modal di belakangnya ditulis nama pemilik perusahaan, misalnya modal Tuan Firdaus. Kemudian pendapatan. Pendapatan ini kalau di perusahaan jasa biasa disebut pendapatan jasa, atau ada juga yang menggunakan istilah pendapatan usaha. Ada juga pendapatan di luar usaha. Nanti juga ada kelompok akun lain atau nama akun lain. Dalam proses perjalanan semakin kompleks perusahaan, tentu saja akan semakin banyak nama akun yang dipakai di perusahaan itu. Kemudian contoh nama akun untuk kelompok beban, misalnya beban gaji, ini rutin karena setiap bulan atau setiap pekan, kalau memang gajiannya per pekan, maka perusahaan harus mengeluarkan gaji dibayarkan kepada para karyawannya atau pegawainya. Beban sewa, misalnya sewa tempat atau sewa gedung, maka di periode tertentu harus dibayar oleh perusahaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Memang untuk materi awal ini kalian harus benar-benar serius, banyak istilah baru, harus kalian siapkan catatan. Kalau perlu nanti ini bisa diulang beberapa kali sampai kalian paham. Berikutnya adalah tentang penggambaran dari akun tadi, utamanya yang banyak dibahas dan nanti akan selalu ada di dalam transaksi akuntansi. Satu diantaranya adalah akun real, yaitu akun harta. Ini akun harta itu bisa dikelompokkan lagi menjadi beberapa macam. Misalnya adalah harta lancar. Yang kedua adalah harta tetap atau tidak lancar. Bedanya apa? Harta lancar ini adalah harta yang tidak bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Artinya dalam waktu kurang dari 1 tahun harta ini habis. Kalau harta tetap atau tidak lancar, tentu saja harta yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Kemudian ada juga harta yang tidak berwujud. Harta tidak berwujud itu apa? Misalnya adalah royalti, hak paten, itu tidak tampak tetapi merupakan harta atau kekayaan dari perusahaan yang memiliki royalti atau hak paten itu. Yang keempat adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini
adalah harta perusahaan yang digunakan untuk berinvestasi di perusahaan lain yang diharapkan dari investasi ini akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian kita masuk ke akun utang. Akun utang itu bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang, kemudian ada utang lain-lain. Utang jangka pendek itu batasannya biasanya memang 1 tahun, mirip dengan harta lancar tadi. Utang jangka panjang itu yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Utang lain-lain ini adalah utang yang tidak masuk pada jangka pendek maupun utang yang tidak masuk pada jangka panjang. Yang modal tidak kita bahas karena intinya modal sebagaimana definisinya tadi merupakan harta utama dari perusahaan yang digunakan untuk usaha atau bisnis. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke kode akun. Kode akun di akuntansi itu yang paling sering digunakan, paling mudah digunakan adalah menggunakan kode akun angka. Sebenarnya kode akun ini bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan kolaborasi atau campuran dari angka dan huruf, atau bisa menggunakan kode-kode yang lain. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah yang menggunakan angka. Dan menggunakan angka ini yang paling dasar, pengelompokannya paling banyak seperti ini, yaitu untuk harta itu digit pertama dari angka itu 1. Kemudian untuk utang digit pertama dari angka itu 2, modal digit pertamanya 3, pendapatan digit pertamanya 4, beban digit pertamanya 5. Ini tidak paten harus seperti ini, setiap perusahaan bisa berbeda, tetapi pada saat ini kita belajar tingkat paling dasar, maka fahami dulu seperti ini. Kalau tadi saya sampaikan bahwa digit pertama masing-masing dari kelompok ini adalah angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5, berarti kode akun itu lebih dari 1 digit. Saya ambil contoh, yang paling sering itu dipakai 3 digit untuk paling dasar. Misalnya harta, itu kan tadi bisa dikelompokkan menjadi 2 utama, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu kurang dari 1 tahun, biasanya diberi kode 11 kemudian angka berikutnya. Kalau harta tetap itu 12 kemudian angka berikutnya. Begitu juga dengan yang lain, ini fleksibel saja, setiap perusahaan boleh menggunakan kode atau logika kode akun yang berbeda sesuai dengan hak dari perusahaan itu, intinya untuk mempermudah pada saat pencatatan akuntansinya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide yang sudah kita bahas itu merupakan pengenalan dari beberapa istilah dan pembahasan dari beberapa pengelompokan akun. Sekarang kita masuk ke transaksi-transaksi yang menyebabkan perubahan terhadap unsur dari persamaan dasar akuntansi. Ingat bahwa unsur persamaan dasar akuntansi tadi adalah harta, utang, dan modal. Sekarang kita lihat yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta.
Ini contohnya masih global berupa penggolongan seperti ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelian harta secara tunai. Kalau terjadi pembelian harta secara tunai, otomatis beli harta, misalnya beli peralatan, berarti peralatan yang dibeli itu akan masuk ke perusahaan, sehingga harta di perusahaan itu akan berubah atau bertambah berupa peralatan yang dibeli tadi. Tapi di sisi lain saat bersamaan, karena pembelian peralatan itu secara tunai, otomatis perusahaan harus membayar sejumlah harga peralatan itu. Berarti harta perusahaan berupa kas itu berkurang sejumlah harga dari peralatan yang dibeli tadi, sehingga pembelian harta secara tunai ini menyebabkan harta berkurang pada kas, kemudian harta bertambah pada peralatan yang dibeli tadi. Nilainya sama, misalnya 50 juta ya, kasnya berkurang 50 juta, harta dalam bentuk peralatan bertambah 50 juta. Sehingga konsep persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal itu tetap akan terpenuhi. Kemudian contoh yang kedua yaitu penerimaan piutang usaha. Piutang usaha itu apa? Kebalikan dari utang usaha. Kalau utang usaha itu pinjaman dari pihak lain, berarti piutang usaha itu perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain. Tentu saja kalau terjadi penerimaan piutang, ada pelunasan piutang dari pelanggan, misalnya ada piutang 5 juta rupiah, kemudian piutang 5 juta rupiah itu dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan pada saat itu menerima kas sejumlah 5 juta rupiah. Di sisi lain, piutang usaha yang dilunasi tadi akan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Kas itu harta, piutang juga harta. Ini benar-benar tolong apa yang saya sampaikan difahami betul. Kemudian yang ketiga, yaitu penjualan harta secara tunai. Contohnya, misalnya perusahaan memiliki kendaraan operasional, tetapi kendaraan operasional itu sudah waktunya harus diganti dengan yang baru, berarti kendaraan lama itu harus dijual. Misalnya nilainya adalah 100 juta. Pada saat menjual kendaraan sebesar 100 juta rupiah itu mengakibatkan harta perusahaan berkurang dalam bentuk kendaraan sebesar 100 juta rupiah. Saat bersamaan harta perusahaan bertambah 100 juta rupiah berupa kas hasil dari pembayaran dari penjualan kendaraan tadi. Saya harap kalian paham apa yang saya maksud. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Sekarang transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Sehingga yang berubah itu nanti di sisi harta sebelah kiri yang persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal, itu berarti hartanya nanti berubah, utangnya juga berubah. Sekarang kita lihat, yang pertama adalah pembelian harta secara kredit. Beli harta secara kredit, misalnya membeli mesin perusahaan seharga 300 juta rupiah secara kredit. Pada saat terjadi transaksi ini, maka perusahaan
hartanya bertambah sebesar 300 juta rupiah dalam bentuk mesin yang dibeli tadi. Saat bersamaan, karena itu belinya secara kredit, maka utang perusahaan bertambah sebesar 300 juta rupiah. Di sisi kiri harta bertambah 300 juta rupiah, di sisi kanan utang bertambah 300 juta rupiah. Sehingga transaksi ini perubahannya menjadi balance. Persamaan dasar akuntansi tetap bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Contohnya begini, perusahaan mengajukan pinjaman ke bank senilai 500 juta rupiah. Oleh bank disetujui, kemudian pinjaman 500 juta itu cair. Transaksi ini menyebabkan atau mengakibatkan harta di perusahaan bertambah dalam bentuk kas berupa uang dari bank tadi sebesar 500 juta rupiah. Harta bertambah 500 juta rupiah. Di sisi lain, utang bank dari perusahaan itu bertambah 500 juta rupiah. Utang ada di posisi ruas kanan, sehingga perubahan dari transaksi ini menjadi balance. Harta di kas bertambah 500 juta rupiah, utang pada utang bank bertambah 500 juta rupiah. Kemudian transaksi yang ketiga, membayar utang usaha. Perusahaan punya utang, misalnya utangnya 10 juta rupiah. Kemudian di waktu tertentu utang itu dilunasi. Pada saat pelunasan utang usaha oleh perusahaan itu mengakibatkan pada hartanya berkurang dalam bentuk kas senilai 10 juta rupiah. Saat bersamaan utang usaha akan berkurang 10 juta rupiah. Efeknya terhadap persamaan dasar akuntansi tetap perubahan itu balance atau seimbang atau sama. Hartanya berkurang 10 juta rupiah dalam bentuk kas, utangnya juga berkurang sebesar 10 juta rupiah. Kita lanjut ke slide berikutnya atau slide terakhir dari pembahasan bagian pertama tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu tentang transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Yang berubah nanti di dua sisi, yaitu sisi ruas kiri yaitu harta dan sisi ruas kanan pada posisi modal. Transaksinya adalah seperti ini. Yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Ilustrasinya begini, misalnya perusahaan itu adalah milik Tuan Tono. Dalam perjalanannya usaha itu, Tuan Tono itu pengen perusahaannya menjadi lebih besar. Maka salah satu caranya adalah Tuan Tono akan menambahkan modal kepada perusahaannya itu. Misalnya Tuan Tono menambah modal di perusahaan sebesar 50 juta rupiah, maka uang Tuan Tono akan diserahkan kepada perusahaan. Transaksi ini mengakibatkan pada persamaan dasar akuntansi harta perusahaan akan bertambah sebesar 50 juta rupiah dalam bentuk kas, diterima cash dari Tuan Tono tadi. Di sisi lain pencatatannya, karena itu merupakan tambahan investasi, maka modal Tuan Tono itu akan bertambah sebesar 50 juta rupiah.
sehingga di ruas kiri hartanya bertambah 50 juta rupiah, di ruas kanan modalnya bertambah 50 juta rupiah. Balance perubahannya. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu memperoleh pendapatan. Ambillah contoh, perusahaan itu adalah perusahaan bengkel. Kalau selesai memperbaiki kendaraan, tentu saja nanti pelanggan akan membayar jasa dari servis kendaraan itu sebesar yang ditentukan oleh bengkel. Misalnya ada biaya servis kendaraan yang dibebankan ke pelanggan sebesar 1 juta rupiah, maka pada saat pelanggan itu menyerahkan uang jasa servis ke perusahaan, tentu saja melalui petugasnya, maka itu mengakibatkan bahwa harta perusahaan bertambah 1 juta rupiah dalam bentuk kas atau uang tunai. Di sisi lain, karena itu pendapatan, otomatis akan menambah modal perusahaan, sehingga di ruas kanan yang berubah adalah modal perusahaan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Perubahannya ruas kiri dan ruas kanan balance. Terakhir yaitu membayar beban atau biaya. Misalnya biaya listrik, air maupun telepon ini biasanya disatukan, ada tagihan setiap bulan. Misalnya bulan ini tagihannya adalah 500.000 rupiah, maka perusahaan harus membayar ke PLN sebesar 500.000 rupiah. Pada saat petugas atau perusahaan membayar 500.000 rupiah tadi, berakibat harta di perusahaan dalam bentuk kas berkurang 500.000 rupiah. Di sisi lain, karena ini mengurangi modal, maka di ruas kanan modal berkurang 500.000 rupiah untuk membayar beban tadi. Perubahannya balance juga, ruas kiri harta berkurang 50 juta rupiah, ruas kanan modal berkurang 500.000 rupiah. Ini yang kita bahas di session ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kalian semuanya yang baru belajar akuntansi, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pesan untuk kalian yang masih tahap belajar awal, saya yakin materi yang saya sampaikan secara pelan-pelan ini cukup banyak istilah baru yang baru kalian kenal, baru kalian pahami. Dan untuk lebih bisa memahami, silahkan kalian cermati betul dari awal lagi. Kalau perlu nanti begitu perlu ada yang harus dicatat, maka dijeda dulu video ini, kemudian setelah bisa mencatat selesai baru dilanjut lagi. Mungkin ini trik belajar akuntansi, dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita insya Allah ketemu lagi di bagian kedua. Kita nanti akan membahas tentang pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.